Iya Pak, mari masuk. Ada gitu Pak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Nadia Pazira, ahli gizi di klinik ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya tidak selera makan, Mbak. Sudah 3 bulan terakhir ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Tony. Ya. Umurnya berapa Pak? 75 tahun, Mbak. Baik Pak, sebelumnya data ini aman ya Pak. Saya akan jaga privasinya, Bapak jangan khawatir. Baik Pak, dari keluhan yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada keluhan yang lain yang Bapak rasakan? Ada, Mbak. Setiap saya makan itu, saya merasa cepat kenyang. Terus mual dan juga lemas. Tapi saya tuh tidak sampai muntah gitu, Mbak. Nah, berat badan saya itu juga menurun 8 kilo, Mbak. Keluhan yang Bapak sampaikan ini, itu Bapak mengalami sudah 3 bulan juga atau baru-baru ini Bapak? Itu beriringan dengan tidak selera makan tadi, Mbak. Oh, berarti keluhan yang Bapak rasakan sudah 3 bulan yang lalu ya Pak? Semua keluhan yang Bapak rasakan? Iya. Kalau merasa sakit-sakit di bagian yang lain ada nggak Pak? Contohnya seperti di perut atau di lain gitu? Tidak ada sih, Mbak. Baik Pak, sebelumnya boleh kita timbang dulu? Ya, boleh. Silakan naik Pak. Baik Pak. Silakan. Baik Pak, dari hasil pengukuran berat badan tadi, berat badan Bapak itu 58 kg, terus tinggi badan Bapak itu di 170 cm. Dari hasil pengecekan tekanan darah Bapak itu 130/80, HB Bapak itu di 11, kolesterol Bapak 90 ya Pak. Apakah kolesterol saya itu normal, Mbak? Baik, berarti dari hasil tekanan darah Bapak tadi kan 130/80. Nah, berarti itu tinggi Bapak, normalnya tekanan darah itu 120/80. Kalau HB Bapak tadi itu rendah Pak, karena normalnya HB itu 13 sampai 171. Nah, kalau kolesterol Bapak itu sudah normal Pak, karena normalnya kolesterol itu kurang dari 200. Tadi kan hasil dari kolesterol Bapak itu 90, berarti normal Pak. Baik, Mbak. Sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami riwayat hipertensi Pak? Iya, Mbak, saya ada riwayat hipertensi. Tapi saya mengatasinya itu dengan mengkonsumsi obat-obatan hipertensi gitu, Mbak. Baik, itu berarti salah satu usaha yang sudah Bapak lakukan ya Pak. Tapi dilihat juga jangan terlalu sering-sering ya Pak mengkonsumsi obat-obatan. Baik, Mbak. Bapak kalau boleh tahu keseharian Bapak apa aja ya Pak? Pagi itu saya suka jalan santai. Nah, habis itu saya berkebun. Biasanya tuh kalau selesai berkebun, saya baca buku, Mbak. Itu jalan santainya setiap pagi atau jarang-jarang Bapak? Setiap pagi, Mbak. Jadi saya orangnya tuh nggak suka duduk diem-diem aja di rumah. Jadi dari pagi itu saya sudah beraktivitas. Oh, bagus-bagus Pak. Kalau memang Bapak sudah beraktivitas, pagi-pagi Bapak sudah beraktivitas, terus Bapak juga sudah banyak geraknya, tapi lihat juga kondisi Bapaknya dulu ya Pak. Saya kalau sudah ngerasain lemah itu, saya langsung berhenti beraktivitas, Mbak. Saya juga nggak bisa berkebun lama-lama gitu. Oh iya bagus Pak, kalau memang Bapak sudah merasa lemas, cepat kecapean, itu sebaiknya istirahat dulu ya Pak. Iya, Mbak. Di rumah, kalau boleh tahu Bapak tinggalnya dengan siapa Pak? Saya tinggal berdua sama cucu saya. Anak-anak saya tuh tinggal di luar kota, jadi berkunjung ke rumah itu pas liburan sekolah atau lebaran gitu biasanya. Kalau boleh tahu, cucunya masih kecil atau sudah dewasa Pak? Cucu saya itu mahasiswa, Mbak, sekarang itu lagi kuliah.
Oh baik Pak. Sekarang boleh saya tanya riwayat makan Bapak yang Bapak makan sehari-hari gitu Pak? Baik. Tadi kan salah satu keluhan yang Bapak sampaikan bahwa nafsu makan Bapak itu kan menurun ya Pak. Nah itu pernah nggak selama Bapak mengalami itu, Bapak dalam sehari itu nggak pernah makan sama sekali Pak? Walaupun nafsu makan saya menurun, tapi dalam satu hari itu saya makan 3 kali sehari, Mbak. Saya juga sering ngemil. Baik, apakah porsi makan Bapak itu sedikit atau banyak Bapak? Ya Mbak, walaupun waktu makan saya teratur, tetapi porsi makan saya ini sedikit. Baik, berarti porsi makan Bapak menurun ya Pak? Iya Mbak. Nah, saya akan tanya lagi nih, makanan utama yang sering Bapak makan itu apa Pak? Contohnya itu seperti nasi, jagung, singkong gitu. Biasanya tuh makanan utama nasi itu 2 kali sehari. Iya. Terus kalau singkong 5 kali dalam per minggu. Terus ada kentang juga 3 sampai 4 kali per minggu biasanya gitu. Biasanya nasi itu Bapak sekali makan itu berapa banyak Pak? Biasanya sih 1 centong. Satu centong nasi itu? Iya, 1 centong nasi. Oh, iya. Nah, ini saya tunjuk fotonya dulu ya Pak, biar Bapak tahu seberapa banyak Bapak makannya. Nah, singkong yang Bapak makan itu semana Pak? Sebanyak ini? Biasanya 1 sedang sih Mbak. Yang ini ya? Iya. Oh, berarti ini ya Pak. Baik. Kalau kentang, saya tanya kentang ya Pak. Nah, kentangnya yang mana Bapak? Kalau kentang itu biasanya satu ini sih. Ini. Baik. Nah, kalau kayak lauk-lauk itu yang sering Bapak konsumsi itu apa aja itu? Itu contohnya tuh seperti ayam, telur itu. Saya itu biasanya makan putih telur Ya. itu 4 kali seminggu. Terus kalau ikan-ikan itu biasanya ada ikan nila, ikan lele, terus ikan bandeng itu 3 sampai 4 kali per minggu. Nah kalau ayam itu saya jarang banget Mbak makan ayam. Jarang banget ya Pak? Iya. Ayam. Oh. Nah, kalau telur itu sekali makannya itu berapa banyak Pak? Kalau putih telur itu sekali makan 1 butir biasanya Mbak. Nah, kalau ikan tadi Bapak, saya tunjuk ya Pak gambarnya. Ikan nilainya yang gimana Pak? Biasanya 1 ekor sedang. Oh ini ya Pak. Ini ya. Iya baik Pak. Nah kalau seperti sayur-sayuran itu Bapak sering nggak makan? Biasanya tuh saya suka makan sayur sop sama soto Mbak. Itu sekali makan sayur sop sama soto itu seberapa banyak Pak? Nah, saya tunjuk gambarnya ya Pak. Ya Bapak. Nah terus 1 mangkok ini Pak, sotonya? Iya, 1 mangkok kecil biasanya.
Sama kayak sop ya, Pak? Iya, sama. Saya tuh juga sering makan buah-buahan gitu, Mbak. Oh, itu buah-buahannya apa aja, Pak, itu? Biasanya tuh yang saya makan itu ada buah pisang, buah naga, terus ada buah pepaya gitu. Nah, itu sekali makannya itu satu potong atau gimana, Pak? Biasanya sih ini ya, satu buah itu. Oh, kalau pisang satu buah ini? Iya, satu buah. Iya, bentar saya cari. Nah, buah pepayanya juga seperti ini, Bapak? Iya, kalau pepaya ini biasanya satu potong dari iya. itu panjang. Baik, Pak. Baik, saya hitung dulu ya, Pak. Baik, Mbak. Baik, Bapak, dari perhitungan kebutuhan gizi tadi, hasil energi yang saya hitung itu 1900 kilokalori, protein Bapak itu 50 gram, lemaknya itu 60 gram, karbohidratnya itu 250 ya, Pak. Tapi walaupun saya sering makan sama ngambil gitu, kenapa ya Mbak badan saya tuh sering lemah? Baik, tadi kan Bapak menyampaikan juga bahwa keluhan Bapak itu di awal itu Bapak sering merasa lemah, nafsu makan Bapak itu menurun, terus Bapak juga cepat capek kan? Nah, dari hasil keluhan yang Bapak rasakan itu, sepertinya Bapak ini mengalami penyakit anoreksia geriatria. Nah, penyakit anoreksia geriatria ini itu penyakit yang penurunan nafsu makan. Nah, karena adanya penurunan nafsu makan, pastinya berat badan Bapak itu menurun kan? Tadi kan berat badan Bapak itu turunnya sampai 8 kilo kan, Pak? Nah, karena penurunan nafsu makan tadi, Bapak. Apa penyebab saya itu terkena penyakit ini ya Mbak? Penyebab dari penyakit ini Bapak itu bisa jadi itu dari faktor usia juga Bapak, karena lansia-lansia itu memang sering terkena penyakit ini. Mungkin juga karena efek samping dari obat-obatan yang Bapak konsumsi tadi. Tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa Bapak itu sering mengkonsumsi obat hipertensi itu ya Pak. Iya. Nah, mungkin karena faktor itu juga Bapak. Nah, karena bisa juga Pak dari faktor ini penglihatan. Kalau kita sudah tua kan penglihatannya itu agak berkurang kan Bapak. Jadi kalau makan itu kadang kurang berselera gitu, kurang nyaman juga karena mata ya Pak. Oh, gitu ya Mbak. Mungkin karena saya juga sudah tua, jadi nafsu makan saya pun tidak seperti dulu lagi gitu. Saran saya Bapak, untuk memastikan lebih akurat lagi, Bapak sebaiknya melakukan pemeriksaan menyeluruh. Itu seperti pemeriksaan penyakit kronis, pemeriksaan gangguan pencernaan, dan pemeriksaan masalah yang mempengaruhi nafsu makan Bapak. Iya baik Mbak. Tapi penyakit ini tuh bisa diatasi kan Mbak? Iya benar Bapak. Bapak jangan khawatir, penyakit ini bisa diatasi. Nah, salah satu untuk mengatasi penyakit ini, Bapak bisa rutin konsultasi ke ahli gizi. Nah, nanti di situ ahli gizi bisa memberi diet yang sesuai dengan kebutuhan gizi Bapak. Nah, nanti juga ahli gizi bisa memantau berat badan Bapak supaya berat badan Bapak itu nanti menjadi lebih baik lagi nanti Bapak. Berarti makanan-makanan yang sudah saya makan tadi tuh sudah baik kan Mbak? Iya sudah Bapak, karena tadi kan Bapak juga dalam sehari itu sudah makan sayur-sayuran, lauknya juga ada, terus ada buah-buahannya juga Bapak. Nah, tadi juga waktu makan Bapak juga sudah teratur kan Pak, walaupun porsi makan Bapak itu sedikit. Nah, nggak apa-apa porsi makan Bapak sedikit, yang penting Bapak makannya teratur. Nah, yang terpenting itu juga jangan lupa istirahat ya Pak, istirahatnya itu yang cukup. Baik Mbak. Baik Pak, konseling hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Sepertinya cukup Mbak.
Bapak, terima kasih sudah konsultasi ke klinik kami. Semoga Bapaknya sehat selalu ya, Pak. Baik Mbak, terima kasih. Iya.